Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Rahmat Afiransyah dari Prodi S1 Farmasi kelas B. Saya ingin menjawab soal kuis. Jelaskan perbedaan definite article dan indefinite article. Definite article merupakan artikel yang pasti, membuat kata benda yang kita bentuk menjadi sangat spesifik. Sedangkan indefinite article merupakan artikel yang tidak pasti. Nomor 2. Jelaskan perbedaan penggunaan artikel A dan artikel N. Artikel A digunakan jika awalan kata benda yang diawali huruf konsonan. Sedangkan artikel N digunakan jika awalan kata benda diawali huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nomor 3. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. The digunakan untuk menunjukkan kata benda noun yang spesifik dalam bentuk singular maupun plural. Nomor 4. Berikan masing-masing 5 contoh artikel n, dan the. Awalan a car, a coklat, a box, a table, a pen. Awalan an ice cream, an avocado, an apple, an unicorn, an orange. The awalan vokal, the ice, the apple, the oat, the eye, the air. The awalan konsonan, the cat, the dog, the table, the mouse, the fan. Nomor 5. Jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Kata keterangan yang mengutarakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Nomor 6. Sebutkan 5 macam adverb of frequency. 1. Always, 2. Usually, 3. Sometimes, 4. Often, 5. Seldom. Nomor 7. Di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Terletak jika kalimat hanya memiliki satu kata kerja, maka keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan setelah subjek tapi sebelum kata kerja. Nomor 8. Berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency, baik kalimat positif maupun negatif dan interrogatif. Negatif. Lala sometimes send me comic. Negatif. Lala does not sometimes send me him comic. Interrogatif. Lala sometimes send me him comics. Nomor 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense memiliki arti kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung pada waktu saat ini. Nomor 10. Apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat nominal yang tidak menggunakan kata kerja. Sedangkan kalimat verbal kalimat yang menggunakan kata kerja. Nomor 11. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimat. Rumus. Subject, to be, object, or complain. Rumus negatif. Subject, to be, not, object, or complain. Complement. Interrogatif, to be, subject, object, or complain. Tanda tanya. Example. Positif, she is my mother. Negatif, she is not my mother. Interrogatif, is she my mother? Nomor 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat
verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimat. Rumus: positif subject, she is, object or complement. Negatif subject, do, is, not, object or complement. Interrogatif: does, subject, we, object or complement. Example positif: she kicked the doll. Negatif: she does not kick the doll. Interrogatif: does she kick the doll. 13. Jelaskan perbedaan do dan does. Untuk do digunakan untuk subjek you, we, they. Untuk does digunakan untuk subjek she, he, it. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan she is dan yang tidak ditambah dengan he is. Verb yang ditambah she is penggunaan is kata benda yang berakhiran dengan huruf ch, sh, ss, o, x. Penggunaan s kata benda yang diakhiri huruf y, tetapi sebelum y adalah huruf konsonan. Verb yang tidak ditambahkan s is. Menggunakan tambahan s, yaitu kata benda yang diakhiri huruf y, tetapi sebelum huruf y adalah huruf vokal. 15. Jelaskan perbedaan plural noun dan singular noun. Berikan contoh. Singular noun adalah kata benda tunggal, memiliki ciri khas dalam an yang berarti sebuah, seekor, dan seorang. Awalan a biasanya ditambahkan apabila kita diawali huruf konsonan. Contoh: a cat, a dog, a rose, a jasmine, a nurse. Awalan an ialah biasanya ditambahkan apabila kata diawali huruf vokal. Contoh: an avocado, an eagle, an egg, an owl, an orange. 16. Jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun. Berikan contoh. Countable noun adalah kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung dengan angka. Biasanya benda-benda atau hal yang termasuk countable noun berwujud nyata dan berbentuk padat. Countable noun punya bentuk tunggal singular atau dijamak plural. Contoh: he is two cats. How many